Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku, rekan-rekan muda, anak-anak, para suster, bruder, frater, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Semoga Anda semua, baik yang ada di gereja ini maupun ada di rumah mengikuti secara daring dalam keadaan sehat. Baik semua ya, apa kabar? Baik, Tuhan, Romo, baik. puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit agar diberi kekuatan dan kesembuhan. Kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Pesannya sangat indah, yaitu agar kita hidup di dalam roh. Itulah tanda pertobatan yang sejati. Maka mari kita pada awal perayaan ini memohon agar Roh Kudus membimbing, menuntun dan menjaga kita dalam masa Prapaskah ini, agar kita makin bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah dalam hidup dengan kesalehan sosial, mengungkapkan kebaikan hati kepada mereka yang membutuhkan. Sekarang mari kita hening sebentar mengakui bahwa kita orang berdosa dan tetap membutuhkan rahmat Roh Kudus untuk membantu kita hidup baru di dalam jalan Yesus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injilnya sangat singkat. Dan Markus memang tidak menguraikan lebih lanjut peristiwa atau pengalaman Yesus selama 40 hari di padang gurun sebagaimana Injil lainnya, Matius dan Lukas. Pertanyaannya adalah, kenapa? Markus hanya ingin menunjukkan satu hal penting ini bagi kita hari ini. Ada dalam kalimat yang pertama. Bunyinya bagaimana? Sekali peristiwa, Roh, maksudnya Roh Kudus, memimpin Yesus ke padang gurun. Roh memimpin Yesus. Kita tahu sebelumnya, Roh hadir dalam diri Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh seperti burung merpati turun ke atasnya, dan Allah menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sejak saat itu juga, dalam kisah Injil, Roh memimpin Yesus. Yesus dipenuhi dengan kuasa Roh, Roh Allah sendiri, menuntun ke padang gurun dan akhirnya mewartakan kerajaan Allah, melaksanakan pengutusan, tugas dan misinya menyelamatkan kita manusia. Saya ingin menggarisbawahi kata ini. Roh Kudus memimpin. Dan roh ini punya kekuatan yang tiada taranya. Bukan jimat yang bisa dipegang, bukan. Tak kelihatan, tetapi memimpin seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Dan itu disimbolkan dalam Injil Markus dengan kata-kata bahwa Yesus tinggal dengan binatang-binatang liar. Gambaran seperti Firdaus ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Manusia begitu bersahabat, damai, hidup berdampingan dengan binatang-binatang liar. Kuasa Roh Kudus menaklukkan segala yang liar. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam simbol, malaikat-malaikat melayani siapa? Melayani Yesus. Artinya apa? Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Malaikat-malaikat melayani, artinya malaikat menjaga, memelihara, dan melindungi. Adakah contoh orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya ingin
contoh. Silakan Mas Pembom untuk menampilkan gambar pertama. Anda bisa lihat di layar. Nah, bisa lihat itu gambar seseorang yang sedang memotong rambut. Yang memotong rambut itu namanya Mark Bustos, seorang penata rambut dari salon terkenal di New York. Tampaknya dia keturunan Filipina, tapi lahir besar di sana. Untuk mengisi liburan hari Minggunya, dia pergi ke jalan-jalan dan melakukan apa yang disebut dengan layanan potongan gratis untuk para tunawisma. Dia mengatakan, saya ingin melakukan sesuatu yang baik hari ini. Menurut kisah dalam koran yang diceritakan di surat kabar, kira-kira 6-8 tunawisma yang setiap hari Minggu mendapat layanan potongan gratis dari penata rambut terkenal di New York. Lalu pacarnya, teman wanitanya, tergerak juga mengikuti cara dia. Banyak orang terinspirasi, selain motong rambut, disediakan juga makanan gratis untuk para tunawisma yang potong rambut tersebut. Apa yang dia buat menginspirasi banyak orang. Gambar yang kedua, itu dari New York. Nah, ini dari provinsi Hunan di China. Yang baju hijau itu namanya He Qin Chiao. Dia punya teman namanya Xie. Cacat. Ketika dia berusia 9 tahun, dia menolong temannya yang cacat itu untuk menggendong dari rumahnya ke sekolah setiap hari. Lebih dari 3 tahun, bahkan sampai dia berjanji waktu itu, sampai nanti SMA, dia akan menemani sahabatnya yang cacat ini untuk selalu mengantarnya ke sekolah dengan menggendong. Memang disediakan kursi roda oleh pemerintah daerah setempat, tetapi tetap dari kursi roda ke kelas, di Chiao ini selalu menggendong temannya ini. Nah, kisah ini menginspirasi banyak orang. Anak usia 9 tahun sekitar di usia 9 tahun. Berarti kalau sekarang dia sekitar usianya sudah 19 atau 20 tahun. Beberapa kisah yang lama. Gambar yang ketiga. Untuk memberi contoh saja. Ini adalah, Anda tahu di mana? Bukan di Marina ya. Marina nggak punya tempat seperti ini ya. Ini di Gap. Namanya The Gap. Tebing yang sangat curam, yang berada bagi mereka yang pernah ke Australia atau tinggal di Australia, ini di Sydney Timur. Banyak orang berkunjung ke sana karena tempatnya indah, tetapi banyak juga orang yang bunuh diri di tempat itu. Lalu kita lihat gambar berikut. Ini namanya Don Ritchie, sudah meninggal dia sekarang. Dia tinggal tidak jauh dari tebing ini. Dan dia adalah orang yang menyelamatkan 160 jiwa yang hendak bunuh diri. Jadi ketika ada orang ke sana sendirian, mungkin dia melihat dari jauh di rumahnya, lalu dia dekati dan dia berkata, "Apa yang bisa saya bantu untuk Anda?" Hanya pertanyaan sederhana, menyapa orang yang lagi stres berdiri di pinggir tebing. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Lalu akhirnya mereka bercerita, lalu si Don itu mengajak si Ritchie mengajak minum teh di rumahnya. Akhirnya tidak jadi bunuh diri. 160, jumlah yang sangat luar biasa. Ini memberi inspirasi banyak orang juga. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ini beberapa kisah inspiratif. Masih banyak di tempat kita kisah-kisah itu,
termasuk kisah Anda yang memberi inspirasi juga, mungkin halnya kecil, halnya sederhana. Bagi saya, Roh bekerja begitu luar biasa, begitu luas, menuntun banyak orang. Saya tidak tahu mereka percaya pada Yesus atau tidak, tetapi dari ungkapannya, dari kebaikan hatinya, dari sikapnya untuk mau menolong orang, mau membantu mereka yang kesulitan, saya yakin dalam diri mereka Roh membimbing dan menuntun untuk dapat mewujudkan kesalehan sosial, kebaikan hati dalam hidupnya. Dan kita adalah orang-orang yang dibaptis, kita adalah orang-orang yang dicurai oleh Roh Kudus karena pembaptisan itu. Dan kita juga menerima rahmat sakramen krisma, bahkan sakramen rekonsiliasi. Setiap kali dalam sakramen Ekaristi pun, kita selalu dicurahi begitu banyak berkat dan Roh mencurai hidup kita. Maka bagi saya, ketika merenungkan masa Prapaskah ini, pertobatan tidak hanya berhenti kita menyesal, kita menangisi dosa-dosa kita seperti orang terpuruk. Tidak. Pertobatan adalah kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersedia didorong oleh Roh Kudus, diberi kekuatan itu, bangkit dari hidup kita, dan menunjukkan bahwa kita mencintai Yesus, bertumbuh dalam Dia, dan berbuah sesuatu dalam hidup kita dengan menunjukkan kebaikan hati kepada banyak orang. Tidak harus hal besar, hal yang sederhana, hal yang kecil dalam hidup kita. Roh memimpin Yesus, dan Roh memimpin Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Roh yang sama memimpin Anda saat ini. Roh yang sama memimpin kita saat ini untuk dapat menemukan sukacita hidup dan kreativitas. Semoga dengan demikian kita menginspirasi banyak orang dari perbuatan-perbuatan kita yang sederhana, dalam doa, dalam amal kasih, maupun dalam laku tapa, lahiriah batin selama masa Prapaskah ini. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon tanpa malu dan tanpa ragu-ragu, Tuhan, berikan saya Roh Kudus. Yesus pernah berkata, mintalah roh itu, agar hidup kita dikuasai olehnya. Bukan roh jahat ya, tapi Roh Kudus yang menyucikan, yang mencemurnakan seluruh hidup kita. Kita mohon sekarang hening sejenak untuk memohon rahmat Roh Kudus bagi kita, agar Ia memimpin hidup kita. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
bersama berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Semoga dalam masa pertobatan ini ya Tuhan, hidup kami dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, terima kasih dalam kebersamaan kita dalam Penekaristi, baik yang hadir di gereja ini maupun yang berada di rumah mengikuti secara daring. Kita berterima kasih kepada semua pelayan liturgi perayaan ini, mulai dari mistinar, lektor, prodiakon, komsos, organis, kur, para petugas yang menjaga protokol kesehatan kita, serta para koster dan petugas keamanan. Sekarang, mari kita mohon berkat Tuhan agar pertobatan kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus.